Shalom, selamat pagi saudara. Kembali kita bertemu dalam Renungan Episode Family. Pada pagi hari ini, kembali saya nyampaikan mengenai sadar dan kesadaran yang berintegritas bagian ketiga, yaitu konsisten. Orang yang berintegritas, seperti bagian sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa dia pasti punya komitmen, dia pasti punya konsekuen, dan dia akan lakukan secara konsisten. Untuk melakukan secara konsisten akan jauh lebih sedikit lagi dibanding orang yang berkomitmen atau dibanding dengan orang yang berkonsekuensi. Karena pada akhirnya dia akan pelan tapi pasti, kalau bahasa gaulnya mungkin merotolin satu-satu. Misalnya dari 10 yang melakukan, dia akan turun menjadi 9, dia turun menjadi 8. Tetapi pada akhirnya belum tentu dari 10 yang berkonsekuensi dia akan akhir sampai 10 pada akhirnya. Tetapi pasti akan lebih kecil. Kan itulah kondisi saat ini. Dan untuk kita bisa melakukan secara konsisten, kembali saya mengajak kita semua belajar dari kisah Daniel. Daniel menjadi seorang yang luar biasa pada saat itu dan wajar dan patut kita teladani sampai dengan saat ini karena hidup Daniel yang sangat luar biasa. Saya kembali bacakan ayat yang Daniel yang pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan ke-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Ayat 17, dia sangat konsekuen dan konsisten untuk menentang aturan raja. Dan ayat ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jawaban Daniel buat raja menjadi jawaban yang sangat tertempa sekali. Jawaban yang sangat menantang sekali buat Raja Nebukadnezar saat itu, bahwa aturan yang dia tetapkan, karena pada umumnya semua orang pada saat itu pasti akan menyembah patung yang raja buat. Tetapi Daniel dan kawan-kawan saat itu tetap sesuai dengan komitmennya, sesuai dengan iman dia bahwa dia tetap menyembah kepada Allah, dan secara konsekuen dia tahu dan dia sadar bahwa resiko untuk tidak menyembah patung itu atau melanggar perintah raja itu pasti kematian. Tapi bukan hanya sekedar konsekuen, Daniel dan kawan-kawan tetap konsisten walaupun diperhadapkan dengan raja untuk mungkin terakhir kali pada saat itu dianggapnya, karena apabila dia tetap tidak mau menyembah patung yang raja buat, pasti akan dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan terbukti dari kisah Daniel, perapian yang menyala-nyala itu dibuat lebih panas. Kalau nggak salah 7 kali, lebih panas dari normalnya. Dengan perapian yang menyala-nyala normal aja, kita pasti akan dibiarkan begitu, pasti akan mati. Tetapi ini dibuat 7 kali lebih panas. Dan algojonya pun mati, yang melemparkan Daniel dan kawan-kawan. Tetapi tetap secara konsisten Daniel berani menentang aturan raja untuk menyembah patung itu. Dan dia tetap menyembah Tuhan Allah Daniel, dan Tuhan Allah kita sama dengan saat ini.
Itulah hidup berintegritas. Hidup yang penuh dengan komitmen, hidup yang penuh dan kesadaran dengan segala konsekuensinya, dan hidup yang penuh dan dijalani dengan secara konsisten. Itulah perbedaan orang yang berintegritas dan orang pada umumnya. Seharusnya kisah ini menjadi satu tamparan buat kita yang mengaku diri kita adalah pengikut Kristus. Tetapi kita bisa sama-sama tahu, kita bisa saling koreksi, atau kita koreksi diri kita masing-masing. Sampai sejauh mana kita punya integritas di hadapan Tuhan. Bapak Gembala menyampaikan serial begitu luar biasa. Tetapi kalau kita tidak punya integritas untuk melakukan itu, mau Bapak Gembala sampaikan dengan sangat luar biasa lagi pun, mau berapa tahun lagi pun, tetap hidup kita tidak akan pernah dapat berubah. Tetapi pada saat ini kalau misalnya saudara dan saya mengambil keputusan, yes, saya menjadi orang yang berintegritas, orang yang mau punya komitmen, yang punya konsekuen, yang konsisten melakukannya, pasti hidup kita akan berubah. Dan komunitas kita menjadi komunitas yang lebih hidup, lebih luar biasa lagi. Tetapi kalau kita hanya sekedar mengikuti air mengalir saja, percuma. Dan kita tidak akan dapat, orang lain, orang yang melihat kita, tidak akan dapat melihat siapa kita. Karena orang sering ada istilah, kehidupan seorang pengikut Kristus adalah seperti kehidupan buku tulis atau kertas kosong yang surat terbuka yang bisa semua orang baca. Tetapi pada saat orang baca, kalau bacanya sekedar sama seperti orang-orang yang sampah, akan menjadi sama juga, tidak akan punya nilai apa-apa. Tetapi pada saat kita punya integritas dengan komitmen, dengan konsekuen, dan secara konsisten kita lakukan, ini akan menjadi hidup yang berbeda. Hal ini bukan untuk saudara, tetapi termasuk untuk saya, karena pada sampai dengan saat ini, saya pun masih belum bisa menghidupi 3 hal ini secara konsisten. Seringkali kita ada alpa, ada segala macam. Tetapi alasan yang klasik yang sering kali kita sampaikan bahwa ya namanya manusia, ada lemahnya. Tetapi itu harusnya tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu pada saat ini, mari kita sama-sama belajar untuk berkomitmen, untuk konsekuen, dan untuk konsisten. Sehingga hidup berintegritas kita lewat sadar dan kesadaran yang kita miliki menjadi nyata buat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami belajar mengenai integritas ini. Konsisten. Tuhan tolong, Engkau yang memampukan kami melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu secara konsisten terus-menerus sampai pada akhirnya. Mampukan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.